Hari ini, saya kedatangan paket pupuk yang saya pesan beberapa hari ke belakang di online shop. Kedua pupuk ini sudah saya gunakan bertahun-tahun. Harganya yang cukup ekonomis, tapi hasilnya bagi saya pribadi sangat memuaskan. Kedua pupuk yang saya pesan ini, saya beli yang repacking atau kiloan, yang tentunya harganya lebih murah lagi. Jenis pupuk yang saya pesan adalah pupuk NPK Mutiara Grower dan pupuk MKP. Kali ini kita bahas yang NPK Grower dulu ya, biar tidak kepanjangan videonya. Harga pupuk Mutiara NPK Grower di kisaran 10.000 sampai dengan 15 ribuan per kilogramnya di toko-toko online. Pupuk NPK Mutiara Grower bisa digunakan untuk fase vegetatif dan generatif. Komposisi unsur hara dari pupuk NPK Grower ini adalah nitrogen 15%, fosfor 9%, dan kalium 20%. Melihat komposisi unsur hara tersebut, menunjukkan bahwa pupuk NPK Grower 15, 9, 20, bukan hanya berguna untuk memacu pertumbuhan vegetatif, tetapi juga sangat bermanfaat ketika tanaman masuk pada fase generatif seperti pembungaan dan pembuahan. Pupuk NPK Mutiara Grower mengandung kombinasi nitrat nitrogen, NO3, yang langsung tersedia untuk tanaman. Sumber nitrogen yang efisien, yang dapat mengurangi kehilangan hara di dalam media penanaman, karena penguapan, atau terbawa air saat penyiraman, ataupun saat hujan. Kombinasi kedua jenis nitrogen ini, akan memberikan respon pertumbuhan tanaman lebih cepat. Untuk cara pengaplikasian pupuk NPK Grower ini, saya menggunakan metode dilarutkan, dan dikocorkan ke media tanam. Dosisnya adalah 3 sendok teh pupuk, dilarutkan ke dalam air, kurang lebih 6-7 liter air. Bila diukur dosisnya, 2-3 gram pupuk untuk 1 liter air. 1 sendok teh, sama dengan 5 gram pupuk, dikalikan 3, sama dengan 15 gram untuk 6-7 liter air. Alat untuk mengocorkan larutan pupuk, saya menggunakan botol bekas pembersih lantai kamar mandi yang ujungnya diberi selang akuarium sepanjang 15 cm, agar saat pemberian pupuknya lebih mudah, tidak mengganggu tanaman, dan sebagai pengatur penyesuaian dosis sesuai ukuran pot tanamannya. Yang tentunya, unsur hara tanaman yang kecil, tidak sama dosis kebutuhannya dengan tanaman yang sudah besar, begitu juga sebaliknya. Sebelum pemberian larutan pupuk, saya selalu menyiramnya terlebih dahulu, kalau media tanam dalam keadaan kering, atau musim kemarau. Supaya media penanaman, berada dalam keadaan lembab, saat diberi larutan pupuk. Kegunaan menyiram dahulu media tanam, sebelum diberi larutan pupuk, agar kepekatan larutan pupuk, sedikit berkurang saat menyentuh akar. Sehingga terhindar dari resiko akar mati, karena pupuk yang terlalu pekat, terutama tanaman adenium yang masih kecil, yang akarnya belum kuat. Kocorkan di sekeliling mengikuti besar potnya. Semakin besar potnya, tentunya akan semakin banyak larutan pupuk yang diberikan. Disinilah fungsi dari botol bekas ini, sebagai pengatur dosis larutan pupuk, sesuai besar pot, dan ukuran tanamannya. Pada musim kemarau, saya memberi pupuk NPK, rutin 1 minggu sekali, pada semua tanaman adenium. Tetapi saat musim hujan, saya menguranginya, bahkan dalam 1 bulan, tidak memberi pupuk NPK ini sama sekali. Dikarenakan pupuk NPK ini memiliki kandungan nitrogen yang cukup tinggi, yang akan mempengaruhi pH media tanam. Pada waktu musim hujan,
saya lebih suka lihat kondisi tanaman adenium pada saat akan memberikan pupuk. Saat daun-daunnya hijau, dan banyak daun baru yang tumbuh, ini menandakan kondisi adenium sedang subur, dan kebutuhan nitrogen dalam media penanaman terlihat masih cukup. Saat seperti inilah saya mengurangi pemberian pupuk NPK. Pemberian pupuk adenium, khususnya adenium karakter, hendaklah kita lebih banyak lihat terlebih dahulu kondisi adenium kita. Pemberian pupuk yang berlebih, belum tentu membuat adenium kita menjadi bagus. Untuk adenium karakter seperti Arabicum, Taisoko dan sebagainya, lebih baik kurangi sedikit nutrisinya, daripada berlebihan, yang nantinya akan merusak karakter adenium kita. Tentunya cara seperti ini bukan cara yang baku, kalian bisa saja memakai cara yang lain, yang dirasa lebih efektif. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.